Yang ana hormati mungkin para founder, para co-founder dan beserta jajarannya, dan tak lupa para admin ya. Dan tak lupa untuk para ikhwan dan akhwat yang hadir pada majelis malam hari ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ana mulai, ana boleh bertanya dulu, ini temanya tentang apa, Mufti moderator? Temanya mengenal Islam lebih dekat lagi. Nah, baik, untuk tema malam hari ini, kajiannya ini bukan hanya kita mendekati cowok atau kita mendekati cewek, tapi Islam, mengenal Islam lebih dekat lagi gitu ya. Jadi gimana sih cara kita mengenal Islam lebih dekat lagi? Itu apakah dengan cara kita membayar uang 1 miliar, dengan cara kita membayar uang 2 juta? Tidak serumit itu kalau kita mau mengenal dekat tentang Islam. Caranya kalau kita mau mengenal dekat dengan Islam, yang pertama sampean harus hadir pada majelis-majelis taklim, baik offline maupun online. Meskipun antum sudah mengetahui yang namanya manusia itu pasti punya rasa lupa, pasti punya sifat lupa, pelupa, apalagi umurnya sudah 40, sudah 60 gitu. Ya, jadi untuk para ikhwan dan akhwat, kalau mengenal Islam lebih dekat lagi, ya, kalau menurut ana sendiri, setelah ana membuat, ana sedikit cerita kepada antum semua ya, ana ini baru merangkul anak-anak yang notabene itu jauh dari Allah ya. Tapi alhamdulillah berkat dari doa antum semua, berkat dari doa para jamaah ini, anak-anak yang jauh dari Allah ini bisa mendekat lagi. Yang pertama, anak harus tahu apa sih kebiasaan mereka. Misalnya kebiasaannya maksiat, kebiasaannya melakukan dosa. Oke, anak datang tidak menyalahkan, tapi anak kasih bimbingan. Ngasih bimbingannya itu gimana? Ya caranya seperti ini, seperti ini. Nah, kalau antum mau mengenal Islam lebih dekat lagi, yang pertama, buat Islam itu nyaman pada diri antum. Tanda-tandanya Islam itu nyaman pada diri kita, ya. Yang pertama, ketika suara azan, ya, azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika azan berkumandang, hati kita langsung beranjak pergi ke kamar mandi untuk melaksanakan sholat. Gus, tapi anak nggak tahu nih gimana caranya sholat duhur, gimana caranya sholat asar, gimana caranya niatnya seperti apa. Kalau nggak tahu, belajar ngaji. Ya. Sekarang itu zamannya modern. Bahkan zaman sekarang itu, ya Allah, kalau antum tahu ceritanya, ya, itu kalau antum tahu ceritanya zaman sekarang itu parah. Banyak pemuda-pemuda yang ada di kampung anak ini masih kelas 4 SD. Dia sudah berani kepada kedua orang tua. Ya, setiap omongan yang keluar dari mulutnya, aduh, omongan yang sangat kasar dan membuat sakit hati orang lain. Ini masih SD seperti itu. Lalu gimana lagi kalau dia sudah menjadi dewasa? Jadi apa? Misal orang tua ini sudah mendidik dengan maksimal, ya, sudah mendidik dengan maksimal. Tapi si anak ini mempunyai pergaulan, mempunyai circle yang su'ul khotimah, ya, atau circle yang buruk yang bisa membuatkan dia su'ul khotimah. Kumpulannya, temennya itu sukanya nongkrong, nggak suka pergi ke masjid, nggak suka hadir majelis taklim, ya, sukanya gibah sana sini. Ingat, gibah sekarang nggak hanya dari mulut, tapi dari tangan. Ya, jari antum ngetik gini itu gibah, termasuk gibah. Lalu gimana nasib bangsa kita? Gitu mau mengenal Islam lebih dekat. Kalau antum mau mengenal Islam lebih dekat, maka antum harus nyaman dulu dengan Islam. Ya. Contohnya berhijab. Kalau dari kecil sudah berhijab, pasti besar pun kalau nggak punya hijab, dia tidak akan keluar dari rumah. Misalkan kalau dari kecil sudah menutupi aurat, kalau sudah besar pun nanti maupun remaja, itu dia pasti akan malu kalau tidak menutup aurat. Tapi zaman sekarang itu beda. Pentingnya kita mengenal Islam lebih dekat.
Allah memberi ajaran agama Islam kepada Nabi Muhammad. Itu dengan sangat mudah sekali. Nabi Muhammad itu mengajarkan kepada umatnya dengan sangat-sangat mudah. Kadang yang membuat sulit itu siapa? Yang membuat sulit adalah diri kita sendiri, manusianya sendiri. Contohnya sholat nih, contohnya bab sholat. Ya. Kalau antum sholat, misalkan kaki antum patah, dipaksakan sambil berdiri bisa apa? Nggak bisa, akhirnya sholatnya nggak khusyuk. Gitu ya. Tapi di dalam kitab fikih itu dijelaskan, kalau misalkan kakinya cedera atau bahkan kalau dipaksa nanti makin sakit, makin parah dan lain sebagainya, disuruh untuk duduk. Ya. Karena ibadah adalah untuk membuat kita nyaman, bukan untuk membuat kita sengsara. Ya. Ibadah untuk kita nyaman, bukan untuk kita sengsara. Kalau kita sengsara, bukan ibadah. Kalau antum masih merasakan kesengsaraan di dalam ibadah, maka harus ada yang dipertanyakan pada diri antum. Itu antum atau syaitan? Kadang diri kita sendiri yang suka suka menunda-nunda waktu. Kadang anak sendiri itu juga kadang waktunya adzan zuhur nih ya, tidur dulu, leyeh-leyeh dulu, rebahan dulu, ya. Akhirnya ketiduran, bangun-bangun jam 3. Waktu sholat adzan asar. Gimana? Yang ngodok minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, antum akan berdosa. Coba tadi sebelum tidur anak sholat zuhur gitu. Seperti itu. Kalau kita semangat dalam ibadah, insya Allah iman dan ketakwaan kita ini otomatis bertambah. Kalau sudah bertambah, maka Islam lebih dekat lagi ya, dengan kita. Contohnya, apakah orang ahli pendosa itu dia tidak bisa bertaubat? Pertanyaan yang sangat mustahil. Ya. Seburuk apapun manusia itu, seburuk apapun ahli maksiat ini, ya, kalau dia ingin bertobat, menadahkan tangan, memohon ampunan kepada Allah, maka Allah akan mengampuni hamba tersebut. Gitu ya. Meskipun para malaikat bilang seperti ini kepada Allah, ya Allah, hamba ini tidak pernah beriman, hamba ini tidak pernah melakukan sholat, tidak pernah sodako, kerjaannya mengolok-olok temannya, gini. Masa kau mau mengampuni hamba ini? Kata Allah, itu bukan urusanmu, itu urusanku. Jadi itu urusan. Jadi perkara baik buruknya manusia yang berhak menilai diri kita baik dan buruk adalah yang tahu semuanya itu. Kalau hanya yang bilang para manusia, ya, saya sering hujat sana sini, diolok sana sini. Apalagi saya sudah tidak mempunyai orang tua. Jadi alhamdulillah anak bisa mengajak anak-anak yang awalnya ini tidak suka dengan ngaji, tidak suka dengan sholawatan. Alhamdulillah perlahan saat ini sudah mulai suka. Nah, di sini anak minta doanya para antum semua, para insya Allah doa antum mustajabah daripada doa. Lalu selanjutnya adalah ada suatu cerita. Ini anak ajak sholawatan dulu ya. Karena kita kalau hanya ngaji tanpa sholawatan, insya Allah kurang pas kalau menurut saya. Karena kalau ngisi ngaji ibu-ibu itu beliau mintanya sholawatan. Ada satu sholawat dari Abu Nawas. Ini sholawat yang menjelaskan tentang ketidakpantasan diri kita untuk menempati di surga dan ketidakmauan diri kita untuk tinggal di neraka. Mana mau sih kita disuruh tinggal di neraka? Tapi kata Allah, ya wes tinggal di surga. Kulo dereng pantas. Kita tidak pantas untuk menjadi penghuni surga. Kenapa kita tidak pantas untuk menjadi penghuni surga? Karena ketika di dunia kita ini sering lalai akan perintah-perintahnya. Ilahi las tulil firdaw si ahlah wa aqwa ala naril jahimi fahamalita batawaghfir
adalah intinya saja itu kita tidak pantas untuk masuk ke dalam surga. Maka dari itu, karena kita merasa tidak pantas, kita akan terus menambah amal ibadah. Kalau dirasa menambah amal ibadah sholawat tersebut, itu mengajarkan kita banyak hal, ya. Yang awalnya kita pendosa, jadi kita terenyuh hati kita. Yang awalnya kita suka riak amal ibadah kita, ya, itu hati kita akan menjadi terenyuh, akan menjadi tersentuh, dan akhirnya kita tidak menjadi hamba yang riak, yang suka pamer amal ibadah, gitu. Lalu selanjutnya, ukhti, ya, para ikhwat ya akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sih cara mengenal Islam lebih dekat? Ya. Pertama tadi kita harus sayang dulu sama Islam, ya, karena kan ada pepatah juga yang mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang, gitu ya. Nah, kalau sudah sayang, insya Allah sudah nyaman. Sebelum sayang kita kenali dulu, Islam itu mengajarkan apa sih? Oh, Islam itu mengajarkan kasih sayang seperti ini, seperti ini. Nabi Muhammad itu akhlaknya seperti ini. Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Cara kita mendekati di agama Islam itu gimana sih? Contohnya mendekati para ulama, ya, mempunyai tongkrongan yang sangat luar biasa, ya, yang sangat membantu untuk mengembangkan diri antum, gitu. Nah, baik para ikhwat dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, mungkin itu saja yang dapat Ana sampaikan untuk kajian pada malam hari ini, karena ini juga ditunggu sama para asatidz di depan untuk suruh pelatihan, karena yang latih juga Ana sendiri, gitu. Jadi silahkan dilanjutkan untuk sesi pertanyaan 1 atau 2 saja. Tafadhol, Ukhti.